dahsyat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Sehingga waktu kami memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Engkau membelai kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memeluk kami. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini berbicaralah. Sampaikan isi hatimu. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu, kami mau diajar oleh Tuhan. Kami mau dididik dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau dituntun dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menuntun dan menegur kami. Jika Tuhan menemukan ada yang masih menyimpang dari dalam hidup kami, ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kiralah bayase naralamo yarala bayasi. Hiriala bayasi karalamo yarala bayasi. Kuriala bayasi karalamo yarala bayasi naralamo yarala bayasi. Hirialamo yarala bayasi naralamo yarala bayasi. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih Roh Kudus. Kirala barala bayasi naralamo yarala bayasi. Keluar dari ibadah ini, yang kami rindukan, kami semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ketika kami bertemu muka dengan muka, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dikuduskan, kami disucikan, kami ditahirkan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan sederhana ya Aba ya Bapa. Supaya kami mudah untuk mengerti. Karena kami percaya ketika kami mudah untuk mengerti, kami pun akan mudah untuk melakukannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan yang boleh nampak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih banyak Present Worship. Haleluya, shalom. Apa kabar? Kok gak kedengeran? AOG-tin apa kabar? Baik apa luar biasa? Ulang dulu ya kalau ditanya apa kabar? Jawabnya harus dengan antusias, bilangnya apa? Luar biasa. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan? Aduh, saya tuh kalau dalam hadirat Tuhan cengeng luar biasa karena Tuhan baik, amin ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Nah kalau kita di sini sama-sama ibadah onsite, kita harus semangat luar biasa, harus memberi semangat juga bagi teman-teman kita yang ikut dalam live streaming. Saya undang bangkit berdiri dulu yuk sama-sama semuanya. Balik belakang, lihat kamera, lalu katakan shalom sama mereka yang juga mengikuti lewat live streaming. 1, 2, 3, shalom. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Kalau lihat kamera aja shalomnya senyumnya gitu ya, luar biasa ya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih berikan kesempatan buat kita kembali untuk beribadah. Tadi dalam doa saya bilang bahwa Tuhan ketika kami bertemu muka dengan muka dalam sebuah ibadah, Tuhan pulihkan, amin. Tuhan ajar kami, Tuhan tuntun kami. Nah bukan satu kebetulan juga kita sudah masuk di semester yang baru, betul? Siapa yang udah masuk lagi ke sekolah? Sudah ya, ada beberapa sekolah yang akademik year-nya berbeda masuk di semester 2-nya. Dan saya percaya ketika kita masuk dalam semester yang baru, pasti ada target baru, betul? Pelajarannya juga bukan diulang, pelajarannya juga pelajaran yang baru. Goal-nya juga goal yang baru, berarti tantangannya juga baru, betul? Dan jangan pernah takut sama tantangan. Makanya takutlah kalau kita punya keterbatasan. Dengar dengan baik, do not limit your challenges. Challenge your limits. Jangan batasi tantangan yang ada. Tantangan tuh selalu ada tiap hari. Jangan dibatasin. Tapi tantanglah keterbatasan Anda. Apa yang jadi keterbatasan kita hari-hari ini? Komitmen kepada Tuhan jadi keterbatasan, itu yang ditantang. Bangun pagi, bersaat teduh itu adalah
keterbatasan kita, itu yang ditantang. Amin. Nah, kenapa tantangan itu kita terima sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh? Oleh sebab itu yang diperlukan bukanlah kita menghalaukan tantangannya. Yang diperlukan adalah kita tahu bagaimana menyikapinya. Nah, cara menyikapinya kita harus punya yang namanya adaptation skill. Multimedia, silakan. Hari ini kita mau belajar sama-sama berbicara tentang sebuah skill, kemampuan untuk beradaptasi. Karena hari-hari ini semua berubah dengan begitu cepat. Silakan multimedia boleh ditampilkan slide-nya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa do not limit your challenges, challenge your limits. Kelihatan ya di kiri atas warnanya hitam, betul? Karena kita nggak bisa sih membatasi tantangan yang ada. Justru setiap tantangan yang ada, saya percaya kita akan sanggup untuk mengatasinya jika Allah ada bersama-sama dengan kita. Siapakah yang jadi lawan kita? Amin. Nah, sepanjang hari ini untuk AOG Teens dan AOG Youth, judul besarnya adalah adaptation skill. Di mana kita sudah mulai masuk ke semester yang baru. On top of that, Anda juga harus punya sih adaptation skill untuk beribadah di rooftop, betul? Dulunya kan gak pernah ibadah dengan menggunakan layer demi layer seperti ini. Nah, ini juga harus ada adaptation sama-sama. Nah, kita akan belajar kalau untuk AOG Teens jam 16 ini judul kecilnya, subtemanya adalah adapt and change. Bagaimana kita beradaptasi dan berubah. Sedangkan nanti untuk 18.30 di AOG Youth akan dibicarakan tentang adapt tapi bukan change. Bagaimana rearrange, bagaimana menata ulang. Sehingga kita sama-sama tahu perubahan itu gak perlu ditakutin. Dengar dengan baik ya, segala sesuatu yang bertumbuh itu pasti berubah. Kalau Anda rohaninya bertumbuh, Anda masih berubah. Perubahan adalah tanda kehidupan. Kalau kita gak mau berubah, kita sama dengan orang yang tidak hidup. Apalagi setelah libur sekolah ya, pasti ada adaptasi yang perlu dilakukan. Yang biasanya semasa libur bangunnya siang, kan harus adaptasi ya, bangunnya pagi lagi, betul? Yang kedua, yang biasanya libur sudah sekian lama, lalu kemudian mulai menulis kembali dengan manual. Siapa yang berasa rada kaku? Setiap kali habis libur tulisannya jelek semua, betul? Kayaknya kaku luar biasa. Dan setiap kali ganti tahun, kalau 2022 ganti 2023 suruh tulis tanggal nih sama gurunya, pasti ada melesetnya di awal-awal, betul? Masih tulis 2 lagi. Nah, nanti Anda akan beradaptasi 2 hari ke depan, udah bukan bulan 7. Bulan berapa? Bulan 8. Sudah mesti beradaptasi lagi. Nah, oleh sebab itu kita mau bergerak bersama-sama, kita lihat objektifnya ya. Objektif atau tujuannya. Saya sudah masukkan di sana, supaya nggak ada yang ketinggalan, kita baca bersama-sama. Yang paling bawah, 3, 2, 1. Kemampuan untuk bisa beradaptasi di berbagai keadaan, termasuk yang gak ideal dan yang gak sesuai dengan ekspektasi. Juga saat diperhadapkan dengan apalagi ini dengan konflik. Bagaimana meresponinya akan menentukan apakah langkah berikutnya akan maju, yang pertama. Yang kedua, akan terhambat. Yang ketiga, akan mundur. Perhatikan gambarnya ya, saya nih sengaja taruh gambarnya supaya mengulik kita untuk bisa berpikir lebih dalam. Karena picture speaks 1,000 words. Kalau Anda lihat panah pertama lagi enak-enak lurus, dihambat. Hidup adalah pilihan. Your life, your choice. My life, my choice. Tanggung jawabnya masing-masing sama Tuhan. Amin. Coba bilang kanan kiri, ke surga gak ada borongan. Ke surga tuh sendiri. Your life, your choice, my life, my choice. Kalau saya ketemu hambatan model begini, saya akan memilih untuk maju. Tapi kan gak bisa dipaksain majunya lurus. Lihat kembali dalam slide-nya. Apa yang saya lakukan? Saya harus belok kanan. Yang penting maju. Ketika saya belok kanan, dengar dengan baik ya, sambil perhatikan gambarnya ya. Karena Tuhan tuh pesankan banyak sekali. Anda berubah haluan gak? Berubah gak? Ketika Anda mau maju, tapi ada tembok, Anda memilih untuk maju, Anda gak memilih untuk terhambat, Anda gak memilih untuk mundur. Ketika Anda memilih untuk maju, rubah haluan gak? Rubah, mau gak mau. Pindah jalur gak? Pindah, tapi Anda tetap akan maju. Begitu Anda maju,
dapat lagi satu hambatan yang baru. Mau gak mau rubah lagi. Makanya jangan takut perubahan. Harus memiliki adaptation skill atau kemampuan untuk beradaptasi. Saya percaya kita semua memilih untuk maju, khususnya di dalam Tuhan. Amin. Tapi kita gak bisa mengabaikan bahwa setiap tantangan tuh pasti ada dalam kehidupan kita. Nah makanya pilihannya adalah ketika ada hambatan, kita tetap merambat. Katakan sama-sama saya merambat. Lebih kenceng lagi merambat. Bilang sama kanan kirinya ayo merambat. Sampai tempat ini gak muat. Amin. Ya. Saya masih melihat ada bangku yang kosong. Kanan kiri apalagi di atas. Yuk sama-sama merambat yuk sampai tempat ini gak muat. Amin ya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar khusus untuk AOG Teens adalah adapt and change. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan berubah. Adaptasi dan perubahan itu gak bisa dipisahin. Dia sama seperti puzzle, nempel dia. Kalau Anda cabut salah satunya pasti hilang meaningnya. Gak ada artinya adaptasi tanpa perubahan. Gak ada artinya perubahan tanpa beradaptasi gitu loh. Dan apakah ini Alkitabiah? Sangat. Kalau Anda baca dalam Pengkhotbah 3, satu perikop full ayat 1 sampai 15 itu bicara tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi saat ini kita mau baca hanya satu ayat aja bersama-sama ya. Supaya memimpin kita masuk dalam pemahaman. Yuk kita baca dengan keras Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada. Kita tuh masih hidup di bawah langit. Betul? Artinya masih ada perubahan. Segala sesuatu ada waktunya. Maksudnya apa sih? Ada durasinya. Makanya kepemimpinan pun tahun depan ada pemilihan ya. Ada durasinya. Ada periodenya. Lalu kemudian berarti juga mesti siap dengan segala perubahannya. Karena kita masih tinggal di bawah langit. Makanya kita perlu punya kemampuan. Kemampuan tuh bahasa Inggrisnya ability. Untuk beradaptasi, namanya adapt. Adapt ditambah ability, jadinya apa? Adaptability. Betul? Pernah dengar kata itu? Ya. Adapt ditambah ability, beradaptasi ditambah kemampuan, jadinya adaptability. Apa sih arti dari adaptability? Supaya Anda ngerti dulu. Karena gak bisa kalau Anda punya satu tema tentang adaptasi, tapi Anda gak ngerti hasil apa itu maksudnya dari adaptasi. Adaptability adalah kemampuan beradaptasi. Tapi kalau Anda baca dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berwarna putih, artinya, terjemahannya dari Inggris diterjemahkan ke Indonesia. Nah di Indonesia kita sama-sama sering menggunakan kata ini, yaitu adaptif. Adaptif itu apa sih? Adaptif itu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang dialami. Susah nggak beradaptasi? Susah. Karena harus menghilangkan kebiasaan yang lama, betul? Tetapi bisa kalau kita mau. Nah oleh sebab itu buat saya bicara adaptation skill, nggak usah nunggu kita tunggu dewasa dulu baru ngerti. Tunggu nanti udah usia 30 sampai 50 baru ngerti, enggak. Adaptation itu sangat mudah dimengerti karena kita sudah pernah mengalaminya. Masa COVID, kita beradaptasi keluar rumah pakai masker, betul? Berasa nggak di 3 tahunan lalu rasanya engap gitu pakai masker, betul? Saya juga nggak tahan dulu pakai masker, ya. Lalu kemudian mulai beradaptasi karena mau nggak mau harus pakai masker, betul? Lalu kemudian lama-lama makin kuat, makin beradaptasi, nyanyi pun pakai masker, khotbah pun pakai masker, khotbah 5 kali pakai masker. Saya olahraga weightlifting angkat 112 kilo pakai masker. Kok bisa sih beradaptasi? Lama-lama menyesuaikan diri dengan keadaan. Waktu lagi zaman pandemi, Anda menyesuaikan diri untuk tidak lagi pegang gagang pintu, betul? Kalau mau buka pintu gimana di masa pandemi? Bukanya pakai apa? Pakai sikut, betul? Iya kalau pintunya tulisannya dorong. Kalau pintunya tulisannya tarik, gimana? Ya. Terus kita terbiasa diukur-ukur suhunya di mall, masih ingat? Anda kalau mau ke mall tuh nggak bisa loh masuk mall kalau Anda nggak diukur suhunya. Tersinggung nggak? Diukur suhunya? Enggak.
Kalau dulu semasa sebelum pandemi ngapain ngukur-ngukur suhu gua gitu kan. Tapi di masa pandemi Anda malah rasa aman kalau Anda diukur suhunya. Makanya saya bilang saya kalau diukur suhu di mall nggak bakalan tersinggung. Yang saya tersinggung tuh kalau disuruh nimbang. Kalau diukur nggak apa-apa, lu ukur aja deh. Kalau suruh nimbang nggak usah lah ya. Gue nggak usah ke mall inilah, repot soalnya kalau disuruh nimbang ya. Nah oleh sebab itu kita mau belajar bahwa berkenaan dengan berubahnya kebiasaan, saya menggarisbawahi kata situasi di sana. Lihat ya, dikasih besar, dikasih garis. Karena aplikasi dari kata adaptability itu sebenarnya terletak pada perubahan dari kebiasaan. Sulit nggak merubah kebiasaan? Yang bilang sulit angkat tangan kanan. Yang bilang gampang angkat tangan kiri. Yang nggak tahu tangan kanan apa kiri kita berdoa minta kecerdasan yuk dari Tuhan yuk. Tuhan, ini basic banget doanya Tuhan. Aku minta kecerdasan buat mereka membedakan Tuhan. Ya, kalau bilang sulit angkat tangan kanan. Kalau bilang berubah tuh gampang banget kok Gina. Angkat tangan kiri 1, 2, 3. Ah, berarti sudah mulai angkat ya. Good. Berubah itu memang sulit. Tapi kalau nggak berubah tuh fatal. Ayo cobain sama-sama. Tangannya ke depan semuanya. Lambai-lambaikan ke depan semuanya. Terus belum semuanya. Saya tungguin sampai semuanya. Kalau belum semuanya ya udah begini terus sampai 45 menit ke depan. Dalam hitungan ketiga, lipat tangan yang paling nyaman. 1, 2, 3. Perhatikan tangan mana yang di paling depan. Kalau saya lengan kanan saya yang di depan. Tapi saya lihat di situ ada yang kiri. Ada yang kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Untung tangan cuman lagi. Goyang-goyangkan lagi dalam hitungan ketiga. Lipat yang ternyaman. 1, 2. Balik lagi enggak? Sama. Mau disuruh 100 kali juga sama. Saya undang Anda mulai aktivasi adaptation skill. Saya tantang Anda. Do not limit your challenges, challenge your limits. Dalam hitungan ketiga, tolong lipat tapi sebaliknya. Kalau tadi biasa kanan di depan, sekarang kiri. Goyangin dulu. Goyangin dulu. 1, 2, 3, lipat sebaliknya. Berisik kan? Tadi tuh gak berisik. Tapi begitu suruh lipat yang sekarang. Saya mau tanya rasanya gimana? Gak enak. Rasanya susah? Rasanya kaku? Itu yang terjadi waktu ada perubahan. Pasti akan susah, pasti akan kaku rasanya. Nah, Anda sudah merubah kebiasaan lama. Yang tadi kanan di atas, dirubah. Jadi kebiasaan baru, kiri di atas. Nggak enak, susah, bingung. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa yang namanya habit atau kebiasaan itu tidak pernah dibawa dari lahir. Kebiasaanmu males bangun pagi, gak pernah dibawa dari lahir, gak pernah. Itu pasti ada simulasinya tiap hari. Kebiasaanmu males baca Alkitab, itu bukan bawaan orok, bukan. Tapi karena Anda sudah simulasi dirimu tiap hari. Makanya yang namanya habit atau kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa harus berpikir lagi. Jadi seolah-olah tuh semuanya dikerjain otomatis atau autopilot. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Supaya kita tahu dulu nih, adaptability skill itu tuh nggak mudah memang untuk dipahami, tapi kita harus punya masalahnya. Yang kedua, hidup kita ini sebetulnya sekumpulan habit. Hari ini di umur ini sudah terbentuk habit yang sebetulnya nggak dibawa dari lahir. Tapi dibentuk karena ada simulasi demi simulasi sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, banyak hal yang kita pikirkan, lakukan, kerjakan sepertinya udah nggak ada beban sama sekali. Nah ini yang disebut dengan habit. Contoh ya, habit itu juga berkenaan dengan penciuman loh. Orang yang biasa tinggalnya deket kali, sungai kecil, kali yang gak ngalir sama sekali, itu kan baunya luar biasa. Tapi kalau Anda terbiasa tinggal di daerah sana, pasti udah gak bau, betul? Kedua, kalau sering ikut temen, ikut dong bareng-bareng ke AOG lu yang nyetir deh. Ini sahabat Anda kalau nyetir ngeremnya mendadak, enak banget kayak di angkot gitu. Itu Anda kalau ikut dia, gak apa-apa. Tapi kalau kita yang gak pernah ikut dia, pasti udah enak luar biasa.
Siapa di sini yang kalau makan ayam geprek level 5 ke atas? Jangan kasih sama orang yang gak pernah makan level 1. Dia gak punya habitnya, dia gak sanggup untuk lakukan. Ya, oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Habit itu terbentuknya bukan dari kita lahir, bukan. Tapi ada simulasi demi simulasi. Saya mau tanya, ayo you don't need to look good ya, you just have to be real. Anda hanya harus apa adanya. Siapa yang pernah nyontek? Malaikat catat. Malaikat catat segera. Masa nggak ada yang nggak angkat tangan? Turunkan tanganmu, saya balik. Siapa yang nggak pernah nyontek sama sekali seumur hidupnya? Angkat tangan tinggi. Masa ada? Wih, kita kasih tepuk tangan luar biasa. Good, keren. Dengar dengan baik ya. Khususnya bagi masyarakat terbesar yang suka nyontek. Ya. Nyontek pertama kali, deg-degan nggak? Heart rate naik, keringetan, keringetan. Nyontek kedua lebih santai nggak? Nyontek ketiga keluar dari lipatan baju. Nyontek keempat keluar dari lipatan-lipatan lainnya. Nyontek ke-10 udah nggak pengaruh lagi sama heart rate Anda, betul? Udah biasa, udah jago banget. Kalau jawabannya C, pakai rambut. Kalau jawabannya B, gatel hidungnya. Kalau nanya nomor 3, betul? Piawai banget, luar biasa. Karena sudah jadi habit. Dengar dengan baik, saya harus kasih contoh ini. Permulaannya ngeri untuk berubah. Tapi lama-lama dia jadi kebiasaan. Gitu juga kalau orang janji sering gak tepatin. Rumah paling deket rooftop. Datang paling, nah itu pengalaman pribadi berarti kan ya. Datang paling telat ya. Jadi pikirannya tuh udah auto gitu loh. Apa sih maksudnya pikirannya auto? Kalau orang biasa bohong, lama-lama dia udah gak berasa lagi bahwa dia sedang bohong. Betul? Udah gak ada takutnya sama sekali. Hidupnya itu jadi putus rasa malunya. Ayo kita mau latihan lagi sama-sama ya. Saya mau kita pelan-pelan supaya kita tahu bagaimana mengaplikasikannya. Saya mau nyanyi. Anda tolong sambungin, pasti bisa ya. Siap? Bangun tidurku terus, tidak lupa. Habis mandi, joroknya luar biasa. Habis mandi, Anda harus pakai baju. Coba bilang kanan kirinya, lu mah gak tau malu ya. Kenapa tadi jawabnya habis mandi langsung tolong ibu? Habis kebiasaan Kak, nyanyinya begitu dari dulu juga. Auto pilot, sampai ada pertanyaan baru Anda bisa pikirkan. Oke, tadi kan habis mandi pakai baju terus tolong ibu gitu ya. Sekarang saya mulai kasih pertanyaan. Makanya adaptation skill gak bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita gak banyak bertanya sama diri kita. Tadi urusannya pakai baju kan? Saya mau tanya, sikat gigi kan tadi urusannya? Oke, jawab ya dengan jujur, kalau sikat gigi yang disikat kiri duluan apa kanan duluan? Seumur hidup gue gak pernah ditanyain beginian. Yakin kiri dulu? Apa kanan? Apa tengah? Baru kepikir ya. Terus kan pakai baju, ya kan? Pakai kaos. Pakai kaos masukinnya kepala duluan apa tangan duluan? Yakin bukan tangan duluan? Kepala, luar biasa. Kalau yang masukin pakai tangan kanan duluan apa tangan kiri duluan? Tangan kanan. Ntar nih ya, pulang ganti baju dia pakai lagi, dia baru mikir nih. Tadi gue rasanya salah jawab ya. Artinya apa sih? Artinya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ketika ada trigger tuh pemicu. Ketika ada pertanyaan baru kita bisa berpikir, kalau setelah berpikir baru kita berubah. Makanya change is difficult. Berubah itu sulit banget, apalagi kalau nggak pernah kita masukkan pertanyaan ke dalam pikiran kita. Anda nih kalau baca Alkitab aja nggak pernah bertanya, Tuhan mau bicara apa sama saya? Tuhan, apa maksudnya dari ayat ini? Kalau Anda nggak pernah nanya,
Anda cuma baca habis saja satu Alkitab, tapi nggak punya pemahaman tentang Tuhan lebih lagi. Makanya berubah itu sulit, tetapi tidak berubah itu fatal. Itulah sebabnya kita tahu bahwa pembaharuan adanya di pikiran. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua jelas banget ngasih tahu pembaharuan itu adanya di budi. Yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahnya di mana? Oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketahuilah bahwa apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita katakan. Dan juga akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Makanya pikiran harus dikasih makan yang benar. Pikiran itu harus dikasih makan dengan firman Tuhan, kalau enggak dia malnutrisi. Kalau pikirannya malnutrisi, lihat perubahan sama lihat tantangan pasti takut. Tapi kalau diisi oleh firman Tuhan, lihat perubahan, lihat tantangan, berkata bahwa Tuhan jika engkau ada di pihakku, maka siapakah lawanku? Kita akan bisa menghadapinya. Nah saya ini waktu persiapan ini ya, adaptation skill, waktu diberikan satu konteksnya dari AOG, gak gampang loh. Karena saya biasa bicara tentang adaptation skill untuk marketplace executive level. Jadi cepat nggak usah dijelasin dulu adaptability itu apa gitu. Tapi di sini saya bilang Tuhan aku minta seperti doa saya. Tuhan aku minta kesederhanaan. Supaya kita semua bisa belajar, kita semua bisa lebih siap untuk menghadapi perubahan ke depan. Saya menemukan satu ayat yang memberi makna tidak takut kepada perubahan. Konteksnya adalah perubahan musim. Satu ayat aja. Musim itu bisa berbicara tentang semester yang berbeda. Musim itu bisa berbicara tentang Anda yang mau pindah negara karena Anda mau kuliah, mau tinggal di luar negeri for good. Musim juga bisa bicara tentang tahun yang berbeda, musim-musim kehidupan. Kita baca sama-sama ya. Di Amsal 31 ayatnya yang ke-21 berwarna merah. 3, 2, 1. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi karena seluruh isi rumahnya berpakaian. Saya ketemu ini foto saya. Saya ketemu foto ini, saya dulu lupa tahun berapa ketika saya ke Boston. Itu -8 sampai 10. Saljunya begitu tebal sampai mall di belakangnya itu tutup. Jadi saya mau pergi ke mallnya tapi mallnya tutup karena saljunya tuh sudah tebal. Sekitar 15 cm saljunya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa pakai sepatu biasa tapi kita harus pakai boots. Jadi pakai sepatunya pun berat. Kenapa? Karena masuknya 15 cm. Kalau di luar negeri gitu ngitungnya. Saljunya berapa tinggi? 15 cm gitu. Kalau di Jakarta ngukurnya banjirnya berapa tinggi? Seleher. Udah banjir loh sepaha, sebetis, seleher, leher siapa, paha siapa kan gitu ya. Nggak ada sentimeternya. Jadi 15 cm itu masuk dan saya harus pakai pakaian rangkap. Makanya saya cari gambarnya. Tahu nggak? Berat banget. Saya pakai 4 lapis. Kalau nggak saya nggak kuat untuk jalan kedinginan. Sudah berat, jalannya nggak steady. Karena kalau Anda injek salju, itu kan masuk. Kita tuh nggak tahu nih masuknya ini lagi ada lobang apa enggak. Karena semuanya putih. Kalau pas dia lagi ada yang miring lobang, gitu kan masuknya. Jadi ini tuh nggak nyaman buat saya, mana bajunya berat luar biasa. Tapi di sini Tuhan ajarkan loh dari kata pakaian. Pakaian itu kan dipakai melekat tiap hari ya, bukan kadang-kadang. Artinya Tuhan kasih rema begini, kalau kita mau bicara tentang adaptasi, tentang perubahan, kita harus mempersiapkan diri atau preparation dengan segala perubahan yang ada tiap-tiap hari. Kok bisa perubahannya tiap hari Gina? Ya karena kita masih tinggal di bawah langit kan kata firman Tuhan. Yang kedua, pakaian juga berarti dipakai dengan tujuan beradaptasi sesuai iklim. Saya ini bawa kopernya berat luar biasa karena sudah diinfokan akan ada badai salju. Jadi bawanya tuh berlapis-lapis, bawanya tuh banyak, sepatunya juga nggak bisa pakai sepatu biasa karena licin. Jadi tergantung musimnya atau tergantung acaranya ya. Kalau kita di sini kan cuman nggak sampai 4 musim ya di Indonesia. Di Indonesia ada berapa musim? Masa bukannya 12? Musim duren, musim rambutan, nggak termasuk ya. Musim mangga nggak termasuk ya. Nah lalu kemudian apa artinya? Wajib untuk paham tujuan atau purpose ketika kita beradaptasi. Dari sini aja Tuhan sudah bukakan 2P buat kita belajar.
Are you talking about adaptation skill? What is your preparations and what is your purpose? Kalau nggak punya dua itu, dengar dengan baik. Anda nggak merasa butuh buat beradaptasi. Anda nggak merasa butuh buat berubah. Kalau Anda nggak punya tujuan dan Anda nggak mempersiapkan diri. Doa dong saya waktu persiapan. Tuhan terima kasih. Aku gak nyangka loh Tuhan, dari satu ayat ini Tuhan bisa siapkan 2P-nya. Tuhan bisa siapkan untuk kami melakukan preparations dan kami tahu purpose dalam kehidupan kami. Ketika saya lagi berdoa, Tuhan bilang no nak, belum selesai. Masih ada lagi. Begitu saya lihat, oh iya ya ini kan terjemahan baru ya. Coba lihat dari terjemahan yang lamanya. Dalam TL, terjemahan lama, itu di print tahun 1954. Kita Alkitab yang kita baca sekarang TB ya, terjemahan baru. Ternyata dia tidak menggunakan kata berpakaian rangkap. Dia menggunakan kata berpakaian lapis 2. Tahu nggak kalau pakai pakaian berlapis-lapis, itu butuh kesabaran, betul? 1, udah selesai? Belum, kedinginan nanti. 2. Pada kasus saya pakainya 4 lapis karena saya orangnya nggak tahan dingin. 3, 4, lebih banyak waktu yang dipakai untuk mulai berpakaian. Artinya apa sih? Kalau kita bicara tentang beradaptasi, kemampuan beradaptasi itu butuh 3. 1, preparations, persiapan. 2, mesti jelas purpose-nya, tujuannya. Yang ketiga, harus punya kesabaran atau passion. Gak bisa kita mau buru-buru. Dan bukankah 3 hal ini, 3P ini, preparations, purpose, dan patience, adalah yang diperlukan untuk menyikapi objektif yang pertama tadi? Balikin ya ke gambar ini ya. Kayak pelan-pelan nih sama-sama ya. Saya siapkan slide supaya Anda bisa betul-betul ngerti. Tadi kan bilangnya begini, gimana kalau situasinya gak ideal? Kalau situasinya gak ideal, yang diperlukan adalah preparation yang mateng. Yang kedua, gimana kalau ternyata kok itu semua nggak sesuai ekspektasi? Yang diperlukan adalah Anda punya purpose-nya nggak? Nggak sesuai ekspektasi buat Yusuf, katanya jadi raja, tapi ternyata masuk ke dalam sumur, nggak sesuai ekspektasi. Makanya siapa suruh lihat kenyataan? Anda harus percaya dengan kebenaran firman. Kebenaran firman itu kadang-kadang nggak sesuai loh sama ekspektasi yang sedang kita hadapi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, betul? Siapa suruh Anda percaya sama keadaan? Anda percayanya sama kebenaran mestinya. Nah oleh sebab itu kita lihat ya. Kalau kita menemukan bahwa iya ya Tuhan ya. Ternyata waktu ekspektasi kita gak sama. Purpose kita mesti jelas dulu. Yang ketiga adalah ketika kita menghadapi konflik yang diperlukan adalah kesabaran. Ketemu jawabannya? Ya, jadi kita sudah menggabungkan antara objektif dengan apa yang akan kita pelajari dari 3P ini. Persiapan yang saat ini Anda lakukan itu akan tergantung pada tujuan yang Anda capai. Karena dalam perjalanan untuk mencapainya pasti butuh yang namanya kesabaran. Ya, oleh sebab itu khusus buat AOG Teen saya akan fokuskan lock kita kepada preparationnya terlebih dahulu. Yuk kita baca dengan keras bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Persiapan apa yang saya lakukan saat ini sangat tergantung pada tujuan yang ingin saya capai. Karena dalam perjalanan mencapainya akan dibutuhkan kesabaran. Udah 3 ini aja kalau mau ngomong adaptation skill. Apapun konteksnya ketika nanti Anda kuliah, ketika nanti Anda bekerja, ketika nanti Anda berumah tangga, ketika nanti Anda pindah kota. Anda cuma perlukan ini kok, persiapan, tujuan, dan kesabaran. Nah oleh sebab itu kita lihat titik beratnya lebih kepada persiapan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita satu masa depan yang gilang gemilang, amin. Tapi dalam kita menjalankannya, ya butuh kesabaran itu. Makanya saya berikan ada 5 langkah untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa beradaptasi. Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu bahwa kita punya satu masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Siapa percaya masa depan kita luar biasa? Amin. Kita baca sama-sama ya dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 di atas dengan keras. 3, 2, 1. Sebab Aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan.
Oleh sebab itu, untuk mencapainya kita perlu 5T. Kenapa saya kasih ringkasan biar lebih cepat untuk memahaminya. T yang pertama, kalau Anda mau dalam kehidupan Anda bisa memiliki adaptation skill, bisa untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda, nomor 1 Anda harus punya ketekunan. T yang pertama adalah tekun. Kalau lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun tuh artinya rajin menggali pembelajaran. Tekun tuh artinya bersungguh-sungguh. Tekun itu artinya berpegang teguh, kalau konteksnya dalam kehidupan rohani kita, pegang teguhnya hanya pada kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa betul-betul tekun? Gak ada jalan lain selain kita betul-betul menggali firman Tuhan. Gak bisa sih kita hidup tekun kalau kita gak rela untuk menggalinya. Sama-sama baca ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngapain? 1, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba lihat urutannya deh. Gak mungkin orang bisa diperbaiki kelakuannya kalau dia gak rela untuk ditegur kesalahannya. Ini adalah T yang pertama, harus tekun. Nah, oleh sebab itu hasil dari orang tekun, makanya nomor 1 tekun dulu deh, gali dulu deh kebenaran firman Tuhan. Orang yang tekun tuh akan menghasilkan apa? Orang yang tekun otomatis dia akan bisa naik ke tangga berikutnya, yaitu terlatih. Para atlet itu kalau nggak tekun, nggak mungkin dia terlatih, betul? Kalau Anda nggak pernah melakukannya secara tekun, nggak mungkin Anda bisa terlatih. Nah, terlatih itu ada sinonimnya. Saya nggak ambil dari KBBI lagi. Saya ambil dari sinonim. Sinonim itu persamaan kata ya. Terlatih itu artinya ulung. Terlatih itu artinya berpengalaman. Terlatih itu artinya ahli. Terlatih itu artinya cakap. Firman Tuhan bilang orang yang cakap berdirinya di hadapan para raja. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama lihat. Jangan sampai ketika ada teguran masuk dalam kehidupan kita, kita malah ngambek. Makanya bersyukurlah kalau masih ada koreksi dalam kehidupan kita, karena koreksi adalah nutrisi. Kalau kita ngambek berarti kita nggak siap untuk makan makanan keras. Berarti kita cuma siap untuk dicekokin susu. Nggak rela tuh kalau leadernya negur, CGL-nya negur, marah ngambek, pindah lagi ke gereja lain. Udah pindah di gereja lain ngambek lagi. Terus saja makan susu, nggak pernah dewasa dalam rohani. Ya, oleh sebab itu kita mau melatih diri kita baca sama-sama di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-13 sampai ke-14 dengan keras bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, sebab ia adalah anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan hal ini menghantar kita untuk menjadi orang yang tanggap. Maaf ya, orang tanggap itu nggak mungkin dia nggak terlatih. Gak mungkin kalau dia gak tekun. Jadi tanggap itu harusnya di level ketiga. Nah, berbicara tentang orang yang tanggap itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang darurat. Betul? Makanya ada istilahnya. Istilahnya adalah tanggap darurat. Pernah dengar? Ya. Artinya apa sih tanggap darurat? Sedia payung sebelum hujan, artinya bertindak hati-hati. Makanya dalam kehidupan kita untuk konteks adaptation skill, kita harus selalu siaga. Harus sedia payung sebelum hujan, harus bertindak hati-hati dalam melakukan persiapan. Apa sih keuntungannya orang yang bertindak hati-hati menurut kebenaran firman Tuhan? Konteksnya dari ayat ini adalah Yosua mau masuk ke Kanaan. Kanaan itu kan tempat yang baru, yang belum pernah mereka masuk sebelumnya. Berarti mereka butuh adaptation skill, butuh kemampuan untuk beradaptasi. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama baca ya, apa manfaat bertindak hati-hati. 3, 2, 1, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yuk dengan keras, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa manfaatnya? Perjalananmu akan berhasil. Terus siapa yang mau berhasil dan beruntung? Coba turunkan tangan ke sebelahnya, hati-hati makanya. Amin.
ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita tanggap, saya percaya Anda bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Yaitu Anda dan saya jadi orang yang tangkas. Bisa bedain tangkas dengan tanggap? Tanggap tuh cepat nangkepnya. Tapi tangkas itu gesit artinya. Bahasa Inggrisnya tuh punya agility, gesit. Kalau tanggap, ngertinya, pahamnya cepat, belum tentu gesit. Tapi kalau tangkas itu bicara tentang gesit, sigap, cekatan. Nggak lelet. Kalau misalnya diminta sesuatu, oke siap Kak, langsung cekatan gitu ya. Bukan cuma tanggap tapi cekatan. Pertanyaan saya, siapa anak muda dalam Alkitab yang tangkas luar biasa dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Yerobeam. Yerobeam itu adalah seorang yang tangkas. Kita baca sama-sama ya, 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang ke-28. 3, 2, 1. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat, orang muda loh ini loh, bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yerobeam tuh jadi kepala pekerja loh. Kalau sekarang tuh istilahnya serikat buruh gitu lah ya. Dan yang dipimpin orang yang umurnya jauh lebih tua dari dia. Kok bisa sih yang lebih muda memimpin yang lebih tua? Ya karena tangkas. Firman Tuhan sudah bilang Yerobeam adalah orang yang tangkas. Oleh sebab itu orang yang tangkas mudah mendapat kepercayaan baru. Sampai sini jelas? Preparation is key. Bagaimana caranya untuk melakukan persiapan? Yang pertama Anda harus tekun. Kalau nggak menggali firman Tuhan nggak bisa. Soalnya kalau menggali firman Tuhan Anda menemukan purpose di situ. Nah lalu yang kedua adalah Anda harus terlatih. Kalau Anda baca Alkitab tiap hari terlatih nggak berat kok. Kalau Anda bersaat teduh tiap hari nggak berat kok. Makanya kemarin Pastor Philip ada kasih tantangan betul pada saat-saat teduh bersama ya. Minimal 1 jam aja. Kalau Anda nggak terlatih beratnya luar biasa loh. Dulu waktu saya tuh bertobat tahun 88. Sejak saat itu saya janji sama diri saya untuk baca Alkitab. Nah saya dimentori oleh orang yang usianya beda jauh sama saya. Makanya bersyukur loh AOG Anda punya mentor-mentor rohani, kakak-kakak rohani, CGL yang usianya nggak jauh sama Anda, betul? Saya tuh dulu di zaman saya, leader saya tuh bedanya sekitar 25 tahun. Jadi nggak kontekstual kalau saya cerita. Kalau dipanggil Gina ketemu sama kakak, malah lebih kayak ketemu kepala sekolah saya. Bawaannya gitu loh, bukan ketemu kakak gitu ya. Jadi pada saat itu dia bilang Gina baca 5 pasal sehari. Harus ya kak, harus. Nggak bisa 3, nggak 5 pasal sehari. Supaya kamu tahu kebenaran firman Tuhan. Itu setiap hari ya. Maaf ya, baca Alkitab tuh jadi beban banget loh buat saya. Karena harus baca sampai 5 pasal sehari. Ngerti apa enggak? Enggak. Ngantuk enggak? Ngantuk luar biasa. Oleh sebab itu saya enggak menemukan joy di dalamnya. Bayangin tuh. Tapi ketika saya mulai menjalankannya dengan setia. Karena takut sama kakaknya. Karena kakaknya akan cek kalau saya udah baca atau belum. Saya mulai menemukan diri saya terlatih untuk baca. Ketika saya terlatih untuk baca, lama-lama enggak jadi beban lagi. Ketika Anda terlatih untuk berdoa, Anda bisa berdoa lebih lama. Kalau nggak terlatih nih berdoa, tutup mata. Ayo doa yuk. Bapak dalam surga terima kasih aku berdoa buat gereja, aku berdoa buat ini, aku berdoa buat itu dalam nama Yesus. Haleluya amin. Begitu melek, baru setengah menit. Ternyata susah ya berdoa lama. Tapi kalau Anda terlatih, Anda bisa melakukannya. Nah oleh sebab itu yang terakhir T-nya adalah Anda harus jadi orang yang tenang. Setelah terlatih Anda jadi tanggap jadi tangkas. Hati-hati loh ya. Kalau udah tangkas, udah gesit luar biasa, umumnya gak tenang. Makanya saya kembaliin nomor 5 tenang. Karena kalau tenang, Anda baru bisa berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Kesudahan, segala sesuatu sudah. Yuk yang biru sama-sama baca 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa dikembalikan ke tenang lagi supaya dapat berdoa? Dengar dengan baik ya. Karena tahun ini adalah tahun menabur
doa dan menuai. Gimana bisa menabur doa kalau engkau enggak tenang? Oleh sebab itu kita berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan berikan kepada kita semua adaptation skill, kemampuan untuk beradaptasi. Kita dikuatkan dengan 3P. Masih ingat P yang pertama apa? Ayo, P yang pertama apa? Terus? Kalau 5T, apa aja tadi? Yuk baca dengan keras. Tekun, terlatih, tanggap, tangkas, dan tenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, berdoa. Hanya dekat Allahku, rasanya hatiku tenang. Karena Engkau menyertai jalan kami di sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau mempersiapkan kami dengan begitu rupa, kami hari ini belajar Tuhan, bahwa adaptation skill dengan persiapan kami perlu tekun melakukannya. Karena dari tekun kami akan terlatih, dari terlatih kami akan jadi orang yang tanggap. Dari orang yang tanggap kami akan gesit, akan tangkas melakukannya seperti Yerobeam. Dan karena tahun ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita, kami mau tenang Tuhan. Karena dengan tenang barulah kami bisa berdoa. Kiralabayasi naralamo yaralabayasi. Kiralabayasi naralamo. Nyanyikan lagu ini yuk sama-sama yuk. Rasa tenang, yes hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat. Kami percaya, kami terima ini. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Yes Lord. Sungguh indah bersamamu selamanya. Iralah bahayasi naralamo yaralah bahayasi. Kita karalah mayasi karalamo yaralah bahayasi naralamo. Hanya dengan tenang dalam hadirat-Mu kami bisa berdoa Tuhan. Kami mau lebih banyak menabur doa di tahun ini, karena kami percaya kami akan menuai sukacita Tuhan. Iralah bahayasi naralamo yaralah bahayasi. Kita karalah mayasi naralamo yaralah bahayasi naralamo yaralah bahayasi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Bapak, kami belajar tentang bagaimana memiliki satu kemampuan untuk kami beradaptasi. Kami tahu Tuhan selalu mempersiapkan lebih dulu daripada hal-hal yang akan terjadi. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Sore hari ini kami dipersiapkan untuk ngerti tentang adaptation skill. Mungkin belum kami perlukan detik ini. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah persiapkan kami. Dan hari ini kami belajar preparations is the key. Persiapan itu adalah kunci buat kami.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mau untuk hidup kami tekun di hadapan-Mu. Terutama tekun menggali firman Tuhan. Gak perlu lihat kiri, gak perlu lihat kanan. Tapi Tuhan mau Anda terbuka di hadapan Tuhan. Karena kalau Anda tidak mengaku, Anda tidak terbuka, maka sulit untuk Allah membenahi dirimu. Kalau engkau temukan hari-hari ini engkau kurang tekun. Sekalipun kau baca Alkitab lebih banyak bolongnya. Sekalipun engkau bersaat teduh atau ikut CG, engkau hanya baca firman justru pada saat dibacakan di CG. Kalau engkau orangnya, engkau mengatakan bahwa Tuhan, ketekunanku begitu kendornya Tuhan. Aku tekun kalau aku punya kemauan, aku punya doa khusus, aku tekun. Tapi ketika doa itu sudah terjawab, aku kendor lagi. Kalau engkau orangnya, maju yuk ke depan dengan segala kerendahan hati. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang mengaku dengan segala kerendahan hati. Aku kurang tekun Tuhan. Aku punya begitu banyak alasan. Sekalipun aku mau, aku berkomitmen meleset terus Tuhan. Kalau engkau orangnya maju ke depan. Sebab engkau gak bisa naik ke level terlatih, ke level tanggap, ke level tangkas. Kau gak bisa naik ke level itu kalau engkau belum tekun terlebih dahulu. Kirialah bayasi naralamo yarala bayasi. Hitakara mayase naralamo rala bayasi. Tuhan, kau lihat hati mereka tuh. Kau melihat kesetiaan mereka. Dengar dengan baik, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Engkau tetap setia sama Tuhan. Ketika engkau ditegur, engkau gak malu, engkau maju. Engkau katakan, Tuhan ini aku yang gak tekun Tuhan. Yang on and off sama Tuhan. Kalau aku lagi perlu, aku tekun. Kalau aku rasanya sudah dapat jawaban doa, aku lupa. Kalau engkau orang yang katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau tekun terlebih dahulu sebagai basic untuk aku bisa terlatih. Untuk aku tanggap, untuk aku tangkas. Karena tahun ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Bagaimana aku bisa tenang berdoa kalau aku tidak tekun melakukannya? Bapak, engkau melihat anak-anakmu yang maju ke depan. Kau melihat jauh ke kedalaman hati mereka. Engkau gak lihat aktivitas mereka. Engkau gak lihat rupa mereka. Engkau gak lihat latar belakang kehidupan mereka. Tapi engkau lihat hati mereka Tuhan. Hati yang jernih, jujur dan rendah hati datang ke dalam hadirat-Mu dan berkata, ini aku Tuhan. Ampuni aku. Hirala mayasi naralamo yarala bayasi. Masing-masing yuk 1 menit minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau sekedar maju mengaku, tapi aku benar-benar minta ampun sama Tuhan. Hari ini aku tantang untuk melakukan komitmen yang baru sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau janji sekedar janji, tapi aku mau berkomitmen sama Tuhan. Mulai hari ini, dengan aku maju, aku melakukan tindakan profetik Tuhan. Hari ini aku keluar dari kursiku. Aku menyatakan bahwa aku keluar dari zona nyamanku. Aku menyatakan aku keluar dari kebiasaan burukku. Aku mau bertekun di dalam Engkau Tuhan. Saya mengundang para leader, para pendoa untuk maju dan bantu mendoakan. Iralah bayase naralamu. Mari kita support sama-sama, kita doakan. Iralah mayase naralamu rala bayasi. Hanya dekat Allah. Yes Lord. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Beri mereka ketenangan Tuhan sepanjang hidupku. Kiralah bayasi narala mo kiralah bayas. Yesus kiralah barala bayas. Turunkan ketekunan dalam kehidupan mereka Tuhan. Turunkan cinta mula-mula dalam hidup mereka Tuhan. Turunkan kesukaan untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah keselamatan kami, gak ada yang lain. Mari angkat tangan semuanya. Sama-sama bilang, ini yang aku inginkan Tuhan. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya, selamanya. Mari angkat tanganmu dua-dua tinggi buat Tuhan. Sebagai pernyataan doamu katakan sama-sama. Yes Lord. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Army of God yang ada di depan, boleh buka mata kalian sebentar. Komitmen kalian untuk maju ke depan, untuk mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan menghargai. Tuhan menghargai keterbukaan yang kalian lakukan sore hari ini ketika kalian bilang di hadapan Tuhan, aku masih banyak kurang Tuhan, aku masih belum tekun, aku kadang masih suka bolong-bolong, aku kadang masih suka lupa dan menganggap sepele apa yang Tuhan Yesus suruh dalam kehidupanku. Dan hari ini kalian maju, kalian dipulihkan, kalian diberikan kekuatan yang baru. Tapi hari ini saya mau ajak kita sekali lagi untuk ambil komitmen sama-sama di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, saya gak cuma mau ngaku di hadapan Tuhan, tapi saya juga ingin kasih komitmen yang baru kembali di hadapan Tuhan. Kalau saya mau sungguh-sungguh mulai hari ini, saya mau jadi anak muda yang tekun, saya mau jadi anak muda yang nantinya bisa terlatih sampai sungguh-sungguh selalu bisa tenang di dalam hadirat Tuhan dan suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini saya ajak ya kita sama-sama untuk naikkan doa, bisa ikutin doa Kak Meti yang di belakang juga. Sore hari ini kita mau bilang sama Tuhan, sekalipun kalian gak maju gak apa-apa, kita naikkan komitmen kita sekali lagi dan mau ngomong sama Tuhan, kalau mulai hari ini saya mau sungguh-sungguh jadi anak muda yang tekun untuk ikut Tuhan, yang tekun untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Boleh sama-sama taruh tangan kalian di dada, ikutin doa Kak Meti. Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau komitmen kembali di hadapan-Mu Tuhan, untuk jadi anak muda yang sungguh-sungguh membangun hidup taat dan setia di hadapan-Mu. Tekun mengikut Tuhan. Tekun untuk mengikut Tuhan di dalam saat teduh. Tekun untuk baca firman Tuhan. Tekun untuk berdoa. Tekun untuk hidup sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Mampukan aku sekali lagi. Roh Kudus tuntun aku. Berikan aku kekuatan. Ketika aku lemah, Roh Kudus kuatkan aku kembali. Roh Kudus ingatkan aku sekali lagi untuk aku sungguh-sungguh kembali di hadapan Tuhan. Dan pakai aku Tuhan untuk jadi anak muda yang berbeda, untuk jadi anak muda yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan komitmenku untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Haleluya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan Tuhan komitmen setiap anak muda sore hari ini. Pakai setiap mereka Tuhan. Jadikan mereka anak muda yang tekun, yang tangkas, yang terlatih. Untuk Tuhan pakai dimanapun mereka berada untuk jadi berkat Tuhan. Tuhan, sore hari ini juga Tuhan, setiap orang yang hadir di tempat ini, biarlah setiap mereka Tuhan keluar dari tempat ini menjadi anak muda yang kuat dalam menghadapi setiap musim dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, ketika mereka berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, mereka boleh dapati tenang untuk sehingga mereka bisa mendengarkan suara Tuhan yang menuntun mereka dari musim ke musim dalam hidup mereka. Sehingga setiap musim yang mereka hadapi, mereka tidak akan pernah tertinggal, mereka tidak akan didapati menjadi anak muda yang lemah, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak muda di tempat ini Tuhan, dan materaikan firman Tuhan yang sudah dibagikan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi sau yang kuat, menjadi penuntun dalam kehidupan kami setiap harinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang diberkati, kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita.